Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Market Opening. Dan sebelum kita mulai diskusi dengan narasumber di hari ini, pemirsa, kami akan sampaikan satu informasi terlebih dahulu, di mana pemirsa musim laporan keuangan emiten kuartal 1 2021 nampaknya masih belum bisa mengangkat kinerja IHSG. Di mana dalam sepekan IHSG masih bergerak ranging dengan rentang 5.900 hingga 6.200. Selama sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif dalam rentang yang sempit dan cenderung stagnan. IHSG bergerak dalam level 5.951,97 hingga 6.027,75. Padahal sentimen musim laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seharusnya bisa menjadi booster penguatan IHSG. Bahkan pada akhir perdagangan Selasa kemarin, IHSG gagal mempertahankan penguatan yang mulai terbentuk pada saat opening market. Indeks kembali ditutup di bawah level psikologis 6.000, tepatnya 5.999,62 atau turun tipis 0,09%. Investor asing yang sempat tercatat melakukan aksi beli di awal perdagangan justru kembali melakukan aksi profit taking di pasar reguler hingga 104,33 miliar rupiah. Sementara itu fluktuasi pergerakan IHSG cukup terasa sejak pekan lalu, di mana pada tanggal 20 April indeks ditutup turun 0,23% di level 6.038,32. Hari berikutnya IHSG kembali melemah 0,75% di level 5.993,24. Belum mau bangkit, indeks kembali turun di hari Kamis minus 0,16% di level 5.983,78. Dan baru pada akhir pekan lalu indeks mencoba melawan rebound 0,38% dan kembali ke level 6.000-an. Sayangnya pelemahan kembali berlanjut di pekan ini. Sementara itu tarik-menarik investor asing yang ingin menjual dan membeli terjadi di sektor perbankan. Aksi beli asing tercatat pada saham PT Bank Sentral Asia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sedangkan investor asing tercatat menjual saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Mandiri Persero Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Lantas apakah pelemahan IHSG masih akan berlanjut? Bagaimana dengan sentimen dari laporan keuangan emiten? Simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas bagaimana kemudian kondisi market di hari ini dan juga prospeknya, terutama indeks harga saham gabungan, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Bapak Wisnu Pambudi, selaku Head of Research FAC Sekuritas. Selamat pagi, Pak Wisnu. Ya, pagi Mas Fajar. Apa kabar, Pak Wisnu? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Pak Wisnu, ini terkait dengan laporan utama kita terkait menangkar arah IHSG. Dan kemudian juga tadi kami sudah sampaikan review market global yang sepertinya cenderung mengalami pelemahan. Sebelum kita lebih spesifik ke indeks harga saham gabungan, bagaimana kemudian review market global tersendiri dari Pak Wisnu? Adakah catatan-catatan yang juga bisa diperhatikan oleh para pemirsa hari ini? Ya, dari kami amatin gitu ya, global itu sebenarnya dari pekan lalu sebenarnya tidak kondusif ya. Jadi hanya Hang Seng yang kami catat bahwa mengalami penguatan. Selebihnya seperti Nikkei, Kospi itu rata-rata pada melemah, kemudian bursanya Australia itu rata-rata pada melemah. Dan itu berlanjut pada pekan ini gitu ya. Jadi memang di global market itu salah satu yang menjadi pemberatnya adalah kasus COVID global yang mana masih belum bisa terkendali ya. Ambil contoh misalkan di India itu 117 orang per hari per jam itu meninggal gitu ya. Jadi case COVID-nya itu benar-benar makin parah kalau di India. Kemudian di Jepang juga ikut meningkat. Kemudian di Amerika juga. Di Amerika itu per hari masih di atas 60.000 kasus barunya. Jadi kami melihat secara global memang salah satu penekanannya kita bisa bilang angka COVID yang masih belum bisa terkendali. Walaupun kalau dari sisi China dan Amerika itu mereka recovery ekonominya lebih cepat gitu ya dibandingkan negara-negara yang lain. Saya kira itu sebenarnya yang masih belum ada sentimen positif juga masih minim juga di global, sehingga untuk market domestik pun ya kita tahu beberapa bulan terakhir cenderung sepi ya kalau kita amati.
Oke, jadi akhirnya dari global belum ada sentimen ataupun katalis positif begitu ya. Bahkan masih didera kekhawatiran lonjakan kasus COVID-19, salah satunya tadi yang Pak Wisnu juga highlight di India. Nah, tapi ini ada satu data yang juga sepertinya masih dinantikan ya, data perekonomian Amerika Serikat, kemudian juga ada pertemuan The Fed yang memang baru saja ataupun di pekan ini masih dinantikan oleh investor. Nah, dua data ini terutama yang dinantikan, apakah kemudian masih bisa menjadi optimisme untuk investor global? Ya, kalau kami melihat bisa jadi katalis yang positif. Cuman sebenarnya dari rapat The Fed itu sebenarnya sudah bisa diprediksi bahwa mereka akan cenderung melakukan kebijakan akomodatif ya, di mana mereka menjaga suku bunga mendekati 0 untuk membooster ekonomi mereka biar lebih cepat untuk naik. Kalau dari sisi laporan keuangan emiten-emitennya, kalau kami melihat seperti Tesla kemarin sebenarnya kinerjanya kurang bagus, makanya di Nasdaq tadi malam itu turun cukup dalam ya, sehingga untuk indeks secara keseluruhan di Amerika kurang begitu baik. Jadi kami kira sentimen terdekat itu tidak begitu kencang ya untuk menarik indeksnya. Oke, sentimen terdekat tidak begitu kencang untuk bisa menarik indeks begitu ya, meskipun tadi langkah-langkah terutama dari The Fed diperkirakan masih akan cukup akomodatif terhadap kondisi yang ada. Tapi jika kita lihat dari dalam negeri sendiri, Pak Wisnu, apakah juga demikian sama? Belum ada booster ataupun katalis positif yang akhirnya bisa memicu gairah untuk investasi di pasar modal kembali, karena kita tahu memang transaksinya dari hari ke hari bahkan pekan per pekan begitu ya, seperti data yang dirilis Bursa Efek Indonesia ini sepertinya mengalami penurunan baik dari nilai transaksi begitu ya, yang memang cukup terlihat secara jelas. Bagaimana kemudian dari dalam negeri, Pak Wisnu? Ya, kalau dari domestik sendiri sebenarnya yang bisa menjadi booster sebenarnya laporan keuangan ya. Cuman pada faktanya rilis laporan keuangan emiten yang sudah rilis itu masih di bawah ekspektasi. Hanya beberapa yang berhasil perform ya. Ambil contoh Bank BCA itu berhasil growth 7%, kemudian ada BBTN berhasil growth juga. Cuman seperti Bank Mandiri, BNI itu masih underperform ya, karena memang pencadangannya naik cukup tinggi juga. Jadi kami melihat memang laporan keuangan kuartal 1 ini masih di bawah ekspektasi. Namun di saat yang sama di awal bulan nanti itu ada rilis GDP kita kuartal 1. Nah, itu menjadi salah satu concern market juga sebenarnya, ketika misalkan ada recovery yang lebih baik, itu menjadi booster lebih tambahan di saat yang sama memang musim dividen. Walaupun dividen ini saya kira untuk tahun ini banyak emiten yang dividennya secara payout ratio-nya tinggi, cuman secara dividen per share-nya itu kecil gitu ya. Jadi ibaratnya butuh sentimen, menurut saya itu stimulus dari fiskalnya juga itu lebih kencang lagi dan moneternya juga. Oke, masih butuh stimulus baik dari fiskal ataupun moneter, meskipun kita tahu kita sudah masuk di masa laporan keuangan, tapi tadi yang sudah diberikan catatan ada beberapa saja yang mungkin mampu outperform gitu ya, sementara lainnya masih underperform. Tapi melihat data yang juga nanti akan dirilis GDP kuartal 1, kita harapkan memang cukup positif atau ada recovery. Tapi jika memang akhirnya mungkin di bawah ekspektasi, Pak Wisnu, apakah kemudian ini tidak lagi-lagi menambah beban bagi market domestik kita? Ya, saya kira sebenarnya memang market selama masih di bawah 6.000 itu masih rawan sekali untuk koreksi gitu ya. Jadi makanya kita amatin transaksi bursa itu masih sepi gitu ya. Sepanjang April ini saya cermatin itu konsisten di bawah rata-rata ya, di bawah 10 triliun per harinya. Jadi itu mengindikasikan bahwa market ini sepi kayak seperti sehari kemarin itu cenderung mix ya, menguat terus melemah tipis. Nah, jadi kalau yang trader itu susah sekali gitu ya untuk mencari cuannya gitu ya. Jadi mereka lebih cenderung wait and see dulu sampai terlihat trennya gitu ya. Saat ini sejauh ini menurut pengamatan kami itu masih cenderung downtrend gitu ya. Jadi memang masih cenderung berhati-hati gitu ya. Masih cenderung downtrend, berhati-hati, wait and see. Bahkan tadi trader disebut Pak Wisnu juga cukup sulit sepertinya untuk membaca gerak ataupun lajunya. Nanti Pak Wisnu kita akan lanjutkan kembali bagaimana kemudian proyeksi IHSG di hari ini atau dalam beberapa waktu ke depan, tapi nanti usai jeda. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.